dalam kitab Khasaisul Ummatul Muhammadiyah, dalam kitab keutamaan-keutamaan, kekhususan yang Allah kasih kepada umat Nabi Muhammad, umat terdahulu, saudara-saudara, kalau mereka berbuat dosa, Allah tidak segampang akan mengampuni dosa mereka. Bani Israel kalau mereka berbuat dosa, mereka harus cari jurang yang tinggi, loncat ke bawah sampai mati, baru diterima taubatnya oleh Allah. Kita tidak, Allah kasih kemudahan. Umat terdahulu kalau anggota tubuh mereka ada yang terkena najis, harus dihilangkan dengan kulit-kulitnya. Kita tidak, terkena najis cukup hilangkan najis itu. Kalau menggoladoh najisnya berat, pakai air dicampur dengan tanah. Allah kasih kita kemudahan, Allah kasih kita keutamaan. Kenapa? Karena kita adalah umat Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu sekalian umat yang paling bagus, umat yang paling baik, umat yang paling utama, umat yang paling mulia, yang Allah keluarkan untuk segenap manusia. Kenapa kau jadi umat yang terbaik? Kenapa kau jadi umat yang termulia? Bukan karena sholatmu, ibadahmu, amalmu, ilmumu, bukan. Tapi karena kau, saya adalah umatnya Nabi Muhammad. Kita menjadi mulia karena kemuliaan Nabi Muhammad. Makkah menjadi kota yang mulia karena Makkah kota kelahiran Nabi Muhammad. Madinah menjadi kota yang mulia karena Madinah kota hijrah dan kota wafatnya Nabi Muhammad. Hajar Aswad menjadi batu yang mulia karena Hajar Aswad pernah dicium oleh bibirnya Nabi Muhammad. Buraq menjadi kendaraan yang mulia karena Buraq pernah ditunggangi oleh Nabi Muhammad. Bahkan ada salah satu ulama yang mempertanyakan, siapa yang lebih mulia, sendalnya Nabi atau malaikat Jibril alaihi salam? Jibril alaihi salam tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad bahkan sendalnya telah berjumpa dengan Allah. Dalam kitab Al-Anwar Al-Bahiyah dijelaskan, sendalnya Nabi berjumpa dengan Allah. Kenapa sendal itu menjadi mulia? Sendal itu menjadi mulia karena dipakai oleh kaki yang mulia, kakinya baginda Nabi besar Muhammad. Pernah seseorang bertanya kepada salah satu ulama, siapa yang lebih mulia, Ka'bah ataukah maqbarahnya Nabi? Ka'bah atau kuburnya Nabi yang lebih mulia? Apa jawab ulama itu? Kalau kita lihat dari kuburnya, maka Ka'bah lebih mulia. Tetapi kalau dilihat dari sesuatu yang bersemayam dalam kubur itu, maka sesuatu yang bersemayam dalam kubur itu lebih mulia ribuan jutaan kali daripada Ka'bah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Tidaklah aku memuji Nabi dengan syairku, aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Kalian semua yang duduk di sini merayakan Maulid Nabi. Nabi Muhammad tidak butuh, tapi kita yang butuh untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad. Kamu duduk di sini memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi. Nabi tidak butuh, tapi kamu yang butuh untuk memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad. Kamu duduk di sini bersolawat kepada Nabi, memuji Nabi, mengagungkan Nabi. Itu tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi. Kalau dengan kamu bersolawat menambahkan kemuliaan Nabi, berarti Nabi butuh dengan solawatmu. Nabi tidak butuh, tapi kamu dan saya yang butuh dengan bersolawat kepada Nabi. Kita memuliakan Nabi tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi, tapi itu menambahkan kemuliaan kita. Kita tidak bersolawat, tidak mengagungkan beliau, itu juga tidak akan mengurangi kemuliaan beliau. Karena beliau kemuliaannya lautan jadi tinta, pohon jadi pena, digunakan untuk melukis kemuliaan Nabi. Lautan jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup untuk melukis tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Maka saya dan kalian menjadi mulia karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam, saudara-saudara, Allah memerintahkan kepada seluruh penghuni langit untuk bersujud kepada Adam. Kenapa, saudara-saudara? Para ulama mengatakan, pertama, untuk memuliakan nur Nabi Muhammad yang ada dalam tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam. Makanya kenapa ketika iblis tidak mau bersujud, Allah sangat-sangat murka. Allah tidak memandang Nabi Adamnya, tetapi yang Allah pandang nur Nabi Muhammad yang ada dalam tulang sulbi Nabi Allah Adam alaihissalam.
Saudara-saudara, para ulama-ulama salaf kita itu kalau dengar azan, mereka pasti meletakkan kedua jempolnya ini di langit-langit. Mereka letakkan di langit-langit, kemudian mereka usap di kelopak mata mereka sambil berkata, marhaban bi habibi wa qurrati aini. Kenapa saudara-saudara? Dulu Nabi Adam alaihissalam itu selalu dibuntuti oleh malaikat. Kemanapun Nabi Adam pergi diikuti oleh malaikat. Nabi Adam bertanya, ya Allah, kenapa setiap aku pergi kok di belakangku selalu ada malaikat? Apa kata Allah? Karena mereka tertarik dengan nur yang ada dalam tulang sulbimu. Apa nur yang ada dalam tulang sulbimu? Nur itu adalah nur daripada nanti salah satu cucumu. Kemudian apa kata Nabi Adam? Ya Allah, kalau begitu tolong pindahkan nur ini ke hadapanku ya Allah. Dipindahkan nur Nabi Muhammad di hadapan Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika dihadapkan di hadapan Nabi Allah Adam, malaikat yang di belakang semua berdiri di depan Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam ini penasaran seperti apa bentuknya ini nur sampai malaikat begitu tertarik. Apa kata Nabi Allah Adam? Ya Allah, kalau begitu tolong pindahkan nur ini di kedua kukuku agar aku bisa melihat seperti apa nur itu. Ditaruh nur Nabi Muhammad di kukunya Nabi Allah Adam. Ketika Nabi Allah Adam melihat keindahan nurnya Nabi Muhammad, Nabi Allah Adam berkata, marhaban bi habibi wa qurrati aini. Baru beliau usapkan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Allah Adam, karena dalam tulang sulbinya terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyelamatkan Nabi Allah Nuh. Allah selamatkan Nabi Allah Nuh dari banjir yang besar, dari musibah yang besar. Kenapa? Karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Nuh terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad. Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari api Namrud. Kenapa? Karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Ibrahim terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad. Allah menyelamatkan Nabi Allah Ismail ketika akan disembelih, Allah rubah menjadi seekor domba. Allah selamatkan Nabi Allah Ismail. Kenapa? Karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Ismail terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad. Dan saya dan kalian nanti di akhirat akan diselamatkan. Kenapa? Karena saya dan kalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saudara-saudara, bagi kami para habaib, Maulid bukan hari raya, tapi bagi kami Maulid lebih mulia dan lebih agung daripada hari raya. Di tempat saya bapak-bapak di Sulawesi itu kami santri-santrinya guru tua. Guru tua itu Al-Imam Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kami itu ketika datang bulan Maulid, semua rumah kami cat baru. Datang bulan Maulid, semua rumah kami cat baru, kampung kami hias, jalan kami baguskan. Hanya di bulan Maulid, tidak di bulan yang lain. Hari raya, rumah kami tidak cat baru. 17 Agustus, rumah kami tidak cat baru. Maulid, rumah kami cat baru. Kenapa? Karena bagi kami Maulid adalah hari yang paling mulia di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Dalam kitab Tuhfa, dalam kitab Hawashi Syarwani, ala Tuhfal Muhtaj. Hawashi Syarwani itu kitabnya Al-Imam Syarwani. Tuhfal Muhtaj itu kitabnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yang dimana Tuhfal Muhtaj adalah syarah daripada kitab Minhajut Thalibin Al-Imam Nawawi. Jadi kalau ente orang belajar fikih, ada namanya matan, ada namanya syarah, ada namanya hawashi. Matan itu isi, syarah itu penjelasan daripada matan, hawashi penjelasan lebih rinci daripada syarah. Jadi matan diberi syarah, syarah diberi hawashi. Matannya itu Minhajut Thalibin Imam Nawawi, disyarahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu Tuhfal Muhtaj, syarah Minhaj. Tuhfal Muhtaj kemudian dijelaskan lagi oleh Al-Imam Syarwani yang diberi nama Hawashi Syarwani. Dalam kitab Hawashi Syarwani dijelaskan bahwasanya inna afdhalal layali, sesungguhnya paling mulianya malam itu, paling utamanya malam itu, yaitu malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar baru malam Isra. Setelah malam Isra setelah malam Lailatul Qadar malam Jumat. Setelah malam Jumat baru malam Isra. Kenapa malam kelahiran Nabi menjadi malam yang paling mulia? Kenapa malam kelahiran Nabi menjadi malam yang paling agung? As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki
Beliau mengutip perkataan daripada Al-Imam Haramain Sayyid Amin Qutbi. Beliau berkata, Sayyid Amin Qutbi berkata, ya Lailatul Itsnin, madza safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, kau begitu agung, engkau begitu wangi, wahai malam Senin. Berawal hari-hari yang mulia dalam Islam, semua berawal darimu. Adanya Idul Fitri, adanya Idul Adha, adanya Ramadan, adanya Rajab, adanya Fathul Makkah, adanya kemenangan Perang Badar, adanya Lailatul Qadar, adanya hari Jumat, adanya malam Jumat, adanya 10 Muharram, semua berawal darimu, wahai malam Senin. Kenapa? Karena pada malam Senin itu lahir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga malam kelahiran Nabi menjadi malam yang paling mulia di muka bumi. Kenapa? Karena kalau tidak ada kelahiran Nabi, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada iman, tidak akan ada Islam. Makanya sampai-sampai begitu Allah memuliakan kelahiran Nabi Muhammad, karena begitu Allah ini memuliakan kelahiran Nabi, sampai-sampai orang yang meninggal dalam keadaan kafir, akan tetapi karena dia gembira dengan kelahiran Nabi, Allah ringankan azabnya dalam neraka. Dalam kitab tafsir Bidayah wan Nihayah, Al-Imam Ibnu Katsir beliau meriwayatkan bahwasanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Dalam mimpinya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib bermimpi Abu Lahab sedang disiksa dalam neraka. Akan tetapi setiap hari Senin, azab dan siksanya Abu Lahab dihentikan dan Allah gantikan dengan rahmat. Dari jari-jari Abu Lahab itu bisa keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Maka Sayyidina Abbas pun bertanya, wahai Abu Lahab, kenapa setiap hari Senin Allah angkat azab dan siksamu? Dari jari-jarimu bisa keluar air. Kenapa hanya di hari Senin, tidak di hari-hari yang lain? Apa kata Abu Lahab? Iya, karena dulu ketika Muhammad lahir, aku bergembira dengan lahirnya Muhammad. Aku memiliki budak yang bernama Suwaibah. Suwaibah datang kepadaku memberi kabar tentang lahirnya Muhammad. Aku gembira sehingga aku bebaskan Suwaibah. Aku bebaskan dia dari budak. Nah, karena aku membebaskan Suwaibah, karena kegembiraanku dengan lahirnya Muhammad, karena aku gembira sesaat dengan lahirnya Muhammad, maka dari itu setiap hari Senin Allah angkat azab dan siksaku. Itu Abu Lahab. Setiap hari Senin Allah angkat azab dan siksanya hanya karena bergembira sesaat dengan lahirnya Al-Mustafa. Maka bagaimana dengan saya dan kalian kalau kita bergembira seumur hidup kita dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad? Oleh karena itu, saudara-saudara, kita duduk di sini memuliakan kelahiran Nabi, mengagungkan kelahiran Nabi. Ini suatu perbuatan yang mulia. Tetapi banyak juga golongan-golongan di luar sana, banyak golongan-golongan yang mulut kotornya berani mengatakan bahwasanya orang-orang yang duduk di maulid itu mereka telah berbuat dosa besar. Maulid itu adalah bid'ah dhalalah. Maulid itu bid'ah yang sesat. Maulid itu sumber kesyirikan. Maulid itu sumber kekafiran. Banyak golongan-golongan di luar sana yang berkata seperti itu. Ini golongan-golongan yang bodoh, golongan-golongan yang goblok, golongan-golongan yang dungu, tidak ngerti kaidah fikih, tidak ngerti takhrij hadis, tidak ngerti mustalah hadis. Baru belajar beberapa tahun di Arab Saudi, pulang baru punya jenggot 8 lembar 9 lembar, sudah berani menyesat-nyesatkan orang yang duduk di majelis maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kalau kita mau lihat bid'ahnya, luarnya ya bid'ah, luarnya bid'ah, luarnya covernya bid'ah, covernya ini sesuatu yang baru. Tetapi intisari, lubabnya, intisari yang ada dalam peringatan maulid, ini bukanlah sesuatu yang bid'ah. Tadi di maulid, tadi dibacakan Quran. Apakah membaca Quran sesuatu yang bid'ah? Kau duduk di sini, kita saling makan sama-sama. Nanti selesai acara makan bareng-bareng. Dalam kitab dijelaskan Nabi Allah Ibrahim menjadi Khalilullah. Nabi Ibrahim itu jadi kekasih Allah karena 3 sebab. Pertama, Nabi Ibrahim lebih memilih perintah Allah daripada perintah selain Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim tidak pernah makan sendiri. Nabi Ibrahim itu kalau makan pasti bareng-bareng, pasti sama-sama. Kalau beliau cuma sendiri, beliau rela jalan kaki berkilo-kilo hanya untuk cari teman untuk makan sama-sama. Kita duduk di sini mengikuti sunnah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Muhammad juga makannya selalu bersama-sama. Apakah ini
sesuatu yang bid'ah? Tidak. Kita duduk di sini saling menyebarkan salam. Apakah menyebarkan salam sesuatu yang bid'ah? Nabi Muhammad berkata, afsus salam, sebarkan salam. Kita duduk di sini saling memberi makan. Nabi Muhammad bilang, wa'atimut ta'am, berilah makan. Kita duduk di sini menyambung tali silaturahmi. Kata Nabi Muhammad, wasilul arham, sambunglah tali persaudaraan. Kita duduk di sini mengenang Nabi Muhammad, menyebut-nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dalam hadis riwayat Ad-Dailami dalam kitab musnad beliau, yaitu kitab yang bernama Al-Firdaus, qala Rasul, dzikrul anbiya minal ibadah, mengingat para nabi, mengingat para rasul itu adalah ibadah. Dzikrus sholihin minal kafarah, dzikrul maut minas sadaqah, wa dzikrul kubur yuqarribukum minal jannah. Kata Nabi Muhammad, mengingat para nabi, mengingat para rasul, menyebut-nyebut nama mereka itu adalah ibadah. Kita duduk di sini menyebut Nabi Muhammad, mengingat Nabi Muhammad, mengenang Nabi Muhammad, membaca sirah beliau, tarikh beliau agar bisa mengambil iktibar